Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentunya kita bersyukur atas nikmat kesempatan hidup yang masih Allah berikan hari ini. Kemudian kesempatan mengisinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih ada kebaikan dan kesempatan kita beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang terkait dengan ekonomi syariah dan juga fikih muamalah. Ada pertanyaan, mana yang lebih baik, berkurban atau membayar hutang? Kalau kita baca ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ini menyemangati kita untuk memang berkurban karena nikmat Allah telah banyak. Lalu Allah minta kita untuk sholat lalu berkurban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang itu hukumnya wajib. Tapi kalau kurban itu memang sunat muakkadah yang dianjurkan. Saya rasa mayoritas orang Islam mungkin ini entah karena kebiasaan, saya nggak tahu juga, termasuk saya, tidak bisa dihindari yang namanya hutang. Nggak bisa dihindari hutang itu, karena kita belum melakukan hal yang fundamental dalam hidup ini. Kalau menerima uang gitu ya, pasti untuk konsumsi dulu, bukan untuk dua hal ini. Pertama adalah tabungan, saving. Yang kedua adalah untuk kemudian sharing, berbagi, sedekah. Atau yang ketiga yang disebut dengan investasi. Yang pertama pasti konsumsi. Bapak terima uang nih, rokok Bapak belikan. Mungkin ya, saya tak menuduh. Atau beli baju, itu biasa. Sehingga kebutuhan kita banyak. Sehingga harus dipisahkan dulu nih. Hutangnya hutang apa dulu? Hutang primer kah? Sekunder kah? Atau pelengkap? Gitu. Kalau makanan ya, atau SPP anak dan seterusnya, nah, itu memang sebuah kebutuhan pokok, menafkahi orang tua. Jadi kalau Bapak berkurban tidak salah di saat Bapak masih ada hutang, tak salah. Kenapa? Karena belum jatuh tempo. Itu dulu. Kan yang menjadi kewajiban itu, wahai orang beriman, ya kan? Jika ada di antara kita yang hutang piutang ini, maka faktubu, catat dia sampai kapan waktu tempo itu harus dibayarkan. Jadi kalau memang bersamaan dengan jatuh tempo hutang itu, maka dulukanlah hutang itu, bukan berkurban, Pak. Ya. Tapi banyak orang semangat beribadah, lupa padahal hukumnya wajib, sementara kurban itu adalah sunnah. Tapi kalau seandainya SPP anak ini, itu pokok juga, tapi masih bisa ditunda karena dia belum jatuh tempo, karena dia mungkin dibayar setelah ibadah Idul Adha nanti, kurban bulan depan, maka silahkan Bapak untuk berkurban. Walaupun dengan cara berhutang Pak Ustadz, tak apa. Tapi kalau itu tidak memberatkan, ya tidak apa-apa. Contoh tidak memberatkan. Uang SPP anak yang kuliah akan dibayar semester depan, setelah Idul Adha misalnya. Kemudian kurban itu 2.500.000. Bapak akan menerima
untuk gaji bapak yang akan dibayarkan setelah Idul Adha itu misalnya 12.500.000. Tidak apa-apa bapak berhutang, karena masih ada surplus, lebih kurang 10 juta. Tidak apa-apa. Dan bapak dapat ya ibadah yang luar biasa ini. Kurban itu kan maknanya korban, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita pilah-pilah dulu pak. Ya. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka dulukan yang wajib itu. Apalagi bapak tidak ada yang akan dipanen dari gaji, dari sewa rumah, rental mobil dan seterusnya. Kalau nggak pasti nggak usah berkurban. Sementara hutang jatuh temponya sudah masuk, gitu. Maka dahulukan itu. Nah, pertanyaan berikutnya, ada pengurus masjid Pak Ustadz, di masjid itu berkurbannya 2.500.000, ya. Lalu dia mencari harga yang lebih murah, kira-kira 2.200.000, untuk mengejar margin 300.000. Apakah hukumnya? Boleh, halal, atau gimana tuh Pak? Boleh Pak. Nah, kita akan coba bahas ya dalam kaidah rukun jual beli itu, ya kan? Yang jelas Allah menghalalkan wa halul bai'a wa haramul riba. Sekarang dasar dulu, menjadi panitia kurban itu relawan atau pekerja itu, atau relawan Pak? Relawan itu nggak ada akad untuk gaji Pak, nggak ada ujroh di situ, ya kan? Berarti dia ikhlas, mukhlisin lahuddin, menolong agama Allah, gitu. Cuman ini kan jadi project Pak. Kalau 300.000 dikali 20 ekor sapi, dibelikan salalawak, banyak juga itu, ya. Maka harus transparan ke jemaah. Kalau sapinya dapat 2,2, informasinya Pak mesti 2,2. Jangan katakan harganya Bu ternyata 2,4. Bapak jual belinya 2,2. Bohong nggak tuh Pak? Udah bohong kita. Untuk ngejarkan laba, profit, margin tadi, itu nggak boleh Pak, ya. Kecuali halnya begini, harganya 2,4, Bapak memang bayar 2,4. Kemudian pedagang sapi itu bilang, Pak, ini ada fee untuk Bapak. Oh, saya nggak minta. Tapi ada Pak, pedagang yang memang senang gitu untuk berbagi, untuk ganti uang ongkos Bapak ke sini pribadi. Itu terserah. Itu kita tidak ada paksaan. Babnya antar diminkum, udah suka sama suka. Tapi kalau Bapak masih menganggap inilah sebuah pekerjaan relawan, maka margin yang diberikan ke kita itu kita belikan tali, mungkin pisau, mungkin Allah mengganti dari arah yang nggak disangka-sangka. Tapi kan sekarang semuanya sudah sulit tuh Pak, ekonomi, sehingga segala cara dicari gitu celahnya, walaupun itu masih ranah abu-abu dan seterusnya, ya. Kulit, ya, kemudian apalagi itu saya lihat banyak juga itu belum baru disembeli, ya, kemudian sudah mulai kulit dibuka, lidahnya udah hilang itu Pak. Lidahnya udah hilang, nggak siapa yang nggak tahu yang mau ngambil. Bahkan kalau orang panitia kurban itu ada yang ngawasin gitu, petugas keamanan gitu, ya, ini supaya aman. Jadi kecurangan itu bisa terjadi di mana-mana gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap momentum ibadah Idul Adha ini, kurban ini, betul-betul mengantarkan kepada kita pahala yang banyak. Kalau ditanya mana dulu hutang atau kurban, dilihat dulu hutangnya, ya. Kalau tidak jatuh tempo boleh, ya. Tapi yang hukumnya yang harus kita pahami, hutang itu hukumnya wajib, sementara kurban adalah sunat muakkad. Nah, banyak kalangan mazhab itu menganjurkan itu, apalagi Imam Syafi'i gitu. Yang kedua, kalau berhutang untuk kurban ini boleh, asalkan jelas yang akan kita panen, tidak memberatkan kita. Karena Islam itu tidak memberatkan ibadah ini Pak, bagi yang mampu saja. Kalau jelas Bapak memanennya nanti setelah Idul Adha, boleh kemudian kita berhutang. Yang ketiga, petugas yang akan melaksanakan ini bersikap jujurlah. Jangan kemudian melakukan kecurangan-kecurangan itu Pak, termasuk pembagian daging. Jadi kalau daging mau dimasak, tentu harus ada informasi kepada peserta kurban yang bagiannya diambil, yang itu dimasak.
Jangan kemudian tidak diinformasikan, kita udah masak-masak duluan, kemudian porsi baginya nanti tidak sama lagi gitu. Nah, ini harus transparan, jujur dalam segala aspek dalam ibadah kurban ini. Demikian, semoga berislam kita bukan hanya sholat saja, termasuk di luar sholat, persoalan muamalah ataupun bidang iqtisadiyah ekonomi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.